Om. Ada yang bisa dibantu? Nah, sehat-sehat Om. Sehat. Ini rame banget boothnya ya, suasananya ya. Alhamdulillah. Nah, berarti di sini keluarkan NMS hadir ya untuk mengurangi resikonya human itu ya, Human error itu, tadi ya. Nah, ini bisa disimpan datanya di mana aja. Oke, siap. Oke, nice. Keren banget. Oke guys, ini kita sudah sampai di Kemayoran di J-Expo. Tepatnya ini lagi ada event Manufacturing Indonesia. Nah, kali ini gue ingin berkunjung untuk datang ke boothnya NMS Tool. Nah, di sana tuh banyak sekali alat-alat yang memang untuk memenuhi kebutuhan industri ya, yang pastinya kayak seperti manufaktur otomotif dan yang lainnya. Yuk, sama-sama kita ikutin dan kita akan lihat. Ini dia. Ini banyak sekali untuk produk-produk dari NMS Tool. Dan di sini NMS Tool juga tahun ini membuat event bareng ini bersama ATS. Nah, ATS ini gue sedikit jelaskan, ini adalah aplikasi teknologi sistem yang dimana buat kalian yang nantinya kalau misalnya ngelihat bang, gimana sih bang kita ingin melihat defect atau kesalahan cacat produksi dalam satu manufaktur, membuat mobil ataupun motor, melihat yang defectnya seperti apa. Nah, ATS ini sudah menyediakan aplikasinya, jadi kalian nggak usah seperti yang zaman dulu yang melingkari, oh di sini cacatnya di sini. Nah, lebih jelasnya atau lebih detailnya seperti apa, langsung aja kita lihat yuk, sama-sama kita kunjungi. Oke, langsung kita di sini kita lihat bareng-bareng aja sama-sama. Nah, oke. Halo, Om. Ada yang bisa dibantu? Nah, sehat-sehat Om. Sehat. Ini rame banget boothnya ya, suasananya ya. Alhamdulillah. Ternyata lebih baik daripada yang kita perkirakan. Pertama takut kita pandemi, kita pameran nggak ada yang datang, ternyata lebih rame. Bener. Om, sedikit jelasin nih kalau dari NMS ini sendiri nih Om. Oke. Jadi NMS Tools, kita nama lengkapnya adalah Nasional Makmur Sejahtera. Kita bergerak sebagai industrial supplier, kita main perkakas, alat-alat industri. Memang sementara kita lebih fokus ke B2B bisnisnya. Kita supply direct secara langsung ke pabrik-pabrik gitu loh ya kan. Banyak lari ke pabrik-pabrik otomotif. Baik itu mobil, motor, atau yang bikin komponen-komponen dan parts untuk mobil dan motor. Nah, kita juga pakai sarana pameran ini untuk memperkenalkan barang-barang produk kita yang baru. Benar. Yang juga untuk mengenalkan ke retail market juga, bahwa kita sekarang buka toko online kita yang kita jual macam-macam barang-barang yang mungkin bisa lebih diterima oleh pasar umum. Benar. Nah, ini mungkin kalau kalian juga udah pernah lihat ya, beberapa kali gue udah posting juga di Instagram. Nah, jadi NMS ini dia juga sekarang udah ada retailnya Om ya, dan produknya banyak sekali ya, mulai dari measuring sampai safety shoes ya Om ya. Nah, apapun itu. Nah, tapi kalau tahun ini nih, konsep dari mana pameran ini sendiri seperti apa Om? Ya, kita tahun ini tema kita adalah Smart Tools and Connectivity. Di booth ini kita juga sharing dengan ATS, perusahaan digital. Nah, untuk nyamain temanya ya. Jadi kita ngumpulin tools-tools yang kita panggil smart. Artinya itu bisa menerima instruksi, bisa mengirim data, baik itu dalam bentuk sinyal atau bentuk data torsi gitu. Yang kali ini kita perkirakan adalah alat-alat kunci torsi, alat-alat torque tools yang mungkin bisa lebih banyak digunakan untuk di pabrik-pabriknya gitu loh. Ya, jadi memang lebih canggih lah daripada yang biasa dipakai di bengkel gitu ya. Benar. Iya. Nah, ini dia berikut alat-alatnya nih Om ya. Nah, nih Om, kalau kita lihat-lihat nih ya, di sini nih banyak sekali komputernya ya. Jadi gue bingung nih antara kunci torsi yang kegunaannya seperti yang kita tahu yang pernah biasa kita praktekin ya, dan gue ngelihat juga memang kunci torsi di sini bentuknya agak sedikit aneh nih Om, agak sedikit berbeda nih dari tahun ini. Nah, apakah memang kunci torsi ini memang diperuntukannya untuk lebih ke manufacturing atau seperti apa Om?
Yang jelas bukan home bengkel biasa bukan ya? home industry, bukan di bengkel, karena memang secara requirement dari kalau pabrik yang dimana mass production ya gitu loh ya kan. Nah, requirement mereka untuk sistem seperti kayak Poka-yoke. Poka-yoke ini bahasa Jepang artinya error proofing. Itu untuk fungsinya adalah menghilangkan resiko kesalahan manusia. Kalau di proses assembly itu, jadi mana assembly itu adalah kita pemasangan komponen sama dengan komponen lain ya, misalnya ngerakit mobil lah, ngerakit mesin lah gitu, atau drivetrain-nya. Ini kan banyak baut banget, gitu loh ya kan. Nah, si operator juga kerjaannya juga banyak gitu loh. Baut mungkin di depan operator mungkin punya 10 baut yang dia kencengin. Itu resiko nggak ngencengin atau baut itu fatal banget. Ya kan apalagi kalau dari drivetrain gitu ya. Nah, berarti di sini NMS hadir ya untuk mengurangi resikonya human itu ya, human error itu tadi ya. Nah, benar. Nah, makanya di sini banyak semua sudah tersusun rapi. Jadi seperti kunci torsi ini udah tersambung semua, terkoneksi dengan komputer ya. Jadi udah computerized gitu ya. Ada beberapa yang tarik ke komputer, itu adalah yang punya data-datanya. Kita juga siapin beberapa software ada di komputernya itu sebagai proses kontrol. Gitu. Nah, jadi smart lah gitu loh ya kan. Nah, berarti di sini bukan cuma hanya kunci torsi ya. Tadi gue keliling sedikit ya. Gue lihat juga di sini ada impact wrench ya. Nah, itu juga sudah terkoneksi juga Om ya. Kalau gue lihat nih memang kita ada melakukan modifikasi kita sendiri supaya bikin itu terkoneksi dengan sistem. Jadi setiap kali dia ngencengin baut, dia akan ngirim sinyal. Nah, sinyal ini yang akan diproses sebagai counting. Misalnya si operator ngencengin beberapa baut nih buat proses kerjaan ini, gitu loh ya kan. Supaya si sistemnya atau paling dikit stasiun itu mastiin bahwa oke, lu udah kencengin semua baut yang udah kencengin, maka dia kirim sinyal, kita kirim ke counter. Nanti dia counting down gitu. Om, kita udah agak lama bicara, ini langsung aja kita lihat, mungkin pemirsa juga udah penasaran. Nah, alatnya seperti apa? Nah, kita mulai dari mana nih Om? Dari sini. Nah, ini jadi apa nih Om? Jadi ini adalah peragaannya seperti itu. Ya, kita bikin pameran kita seinteraktif mungkin supaya klien-klien, potensi klien, audiens yang datang itu bisa live demo, langsung ngelihat barangnya, bisa dilihat cara kerjanya gimana gitu loh. Nggak guna kalau kita pameran kita cuma sodorin katalog doang. Benar. Bagaimana cara fungsinya ya yang pasti ya. Mungkin bisa di peragaan Om, mungkin biar kita bisa jelaskan sedikit ya. Pak Iip di sini. Boleh. Sebagai salah satu teknisi kami. Iya. Nah, ini dia nih. Tadi ini kunci torsinya atau torque wrench-nya ini agak sedikit berbeda, yang dimana memang ini seperti ada receiver ya mungkin ya kalau bahasa gue ya. Tapi ini apa nih Om? Transmitter. Oh, transmitter. Ya. Nah, nah mungkin bisa diperagakan Om. Ini tuh ada 2 tipe. Yang kerjanya sama, ini transceiver receiver gitu ya. Iya. Kalau yang ini tidak ada angle sensornya, yang ini ada angle sensornya. Angle sensor itu sendiri berfungsi untuk mendetek double tightening atau misalkan dia ada overtop. Nah, jadi misalkan sekarang kan kita udah hubungin ke counter nih. Benar. Nah, ini untuk counter yang ke 1. Jadi kalau misalkan si bautnya belum dikencengin, kita bisa ngeklik dan dia masuk counternya. Bisa dilihat di counter di sini ya? Iya, yang pertama Pak. Yang pertama. Nah, itu dia berubah aja 1. Tapi kalau misalkan dia udah klik lagi, dia nggak mau. Karena dia sudah mendeteksi bahwa baut ini sudah dikencangkan. Jadi baut yang sudah dikencangkan tidak bisa dikencangkan kembali. Nah, berbeda dengan kalau yang seperti ini. Dan kalau yang ini dia bisa tidak bisa mendeteksi baut yang sudah dikencangkan. Nah, yang keempat ya masuk, kita klik lagi, masuk juga. Nah, bedanya seperti itu. Bedanya. Jadi di sini kalau di sini dia nggak bisa membaca baut itu bahwasanya sudah dikencengin ya, seperti itu ya. Jadi ini generasi yang baru. Ini generasi yang terbaru. Ini generasi terbaru. Selain ada klik dia ngirim sinyal, dia dilengkapi juga dengan angle sensor. Nah, angle sensor itu membaca minimum kepalanya itu muternya berapa banyak sih. Kalau baut udah kenceng, kita kencengin lagi kan kepala nggak muter kan? Benar. Nah, ini juga salah satu untuk menghilangkan resiko mistightening-nya juga gitu loh ya. Kan si operator lagi ngecengin baut ceritanya, terus dia dipanggil. Balik lagi, dia lupa dia ngecengin baut yang sama. Benar. Kalau pakai sistem konvensional kan kehitung
udah selesai kerjanya. Benar. Padahal ada satu baut yang mungkin kelupa. Benar. Nah, itu menghilangkan resiko seperti itu. Nah, ini Gitu benar-benar loh. berarti alat ini memang benar-benar dibutuhkan sekali Om ya, Yes. buat manufaktur ya, seperti itu ya. Dan pasar kita juga dengan tambah mature-nya kita tentang teknologi, tentang error-error seperti kayak begini, Benar. mereka pun juga lebih mau sekarang mengadaptasi sistem-sistem seperti ini Iya, gitu loh. mau tidak mau ya Om Yes, ya, yes. buat kedepannya yang lebih baik yang pasti. Nah, Om mungkin sedikit bisa dijelaskan Om, ini Ya. apa ya Om? Oke, jadi ini adalah counter, kita panggil adalah Poka counter ya Pak Oke. ya. Poka dari Pokayoke gitu Oke. loh ya kan, error counting itu. Ini yang kita terapkan Bapak lihat di angka di sini adalah ceritanya ada 4 proses nih, ada Oke. 4 tool gitu Oke. loh. Kita connect ini total bisa, counter ini bisa connect ke 4 tool. Dia mengindikasi berapa banyak baut yang si operator harus kencangkan Oke. di kerjaan ini. Benar. Gitu loh. Jadi setiap kali kita klik, dia akan mengirim sinyal, nah akan counting down. Oke. Berarti di sini kita sudah terlebih dahulu setup untuk torsinya ya? Yes, Oke. sudah seperti kayak kunci torsi biasa. Iya. Dia disetel pakai pernya di dalamnya. Oke. Fungsi secara mekanik sama seperti kunci torsi Iya, biasa. nggak ada yang beda ya? Nggak ada beda. Bedanya ya ada tambahan transmitternya ini. Benar, Ya. benar. Oke. Oh, berarti ini apa namanya? Stepnya Om, sorry Om, dari sini bekerjanya mengirimkan sinyal. Mengirimkan ke receiver, Oke. transmitter. Transmitter. Ya, waktu dia klik, Oke. ya kan ada satu mekanisme di mana dia mau mendorong switch, gitu. Nah ini ngirim ke sinyal sini, Oke. sini kirim ke counternya. Oke. Ya. Tapi ini bukan Bluetooth atau gimana? Oh, pakai Bluetooth ini. Ya. Oh, berarti maksimal kerjanya kurang lebih 10 10-20 meter 10-20 lah meter ya. Nah, si operator pun juga nggak terlalu berguna kalau terlalu jauh dari Iya, indikatornya benar, kan benar, gitu loh. benar, ya benar, kan? benar. Ini kan sebenarnya sebagai visual guidance juga buat si Iya. operator gitu Benar, loh ya kan. benar, Dia bisa benar. ngelihat oh gue ada berapa baut lagi nih yang Benar. belum kencang gitu loh. Iya, benar. Wah, ini seru banget nih. Ini baru kita membahas stock range-nya. Nah, kita lanjut ke apa nih, Om Boy nih? Apa kita bahas untuk apa namanya? Impact Sistem-sistem range-nya? yang lain, Oke. Jadi kita mulai move on dari ini yang apa kita panggil sebagai Pokayoke range. Oke. Kita bisa move on ke yang data range. Oh, Kalau data ini, range. torsinya kebaca langsung. di kunci Oke, torsinya. kalau ini Ya. by signal aja. Kalau ini by signal aja. Nah, Artinya ini dia- ada lagi yang ya, bisa ya. membaca. Bisa membaca torsinya sendiri. Kita dan ada kencangin datanya. berapa sih gitu. Oh, Ya. siap. Oke, kita langsung lihat aja yuk. Oke, guys, ini selanjutnya. Nah, di sini lebih tepatnya dia di sini sudah ada impact range juga yang sudah terkoneksi juga. Nah, seperti apa? Kita langsung lihat aja yuk. Nah, ini apa Om? Jadi untuk di Nah, sebelah sini. sekarang kita ke segmen produk yang mungkin lebih tinggi lagi secara spesifikasi Oke. atau dari segi requirement untuk apa? Untuk requirement dari klien kita yang lebih tinggi dari segi safety-nya, dari segi akurasinya, Oke. kita mulai move on ke produk-produk seperti ini, gitu loh. Yang tadi Bapak lihat kan ada kunci torsi yang sama mirip-mirip bentuknya. Bener. Ya. Benar. Nah, kalau yang tadi itu kan sebagai Pokayoke dia kirim sinyal aja, sinyal completion bahwa baut udah kenceng. Benar. Kalau yang tipe ini dia ngirim data torsinya. Jadi kita tahu persis baut itu dikencangkan sampai berapa sih gitu. Oke, loh. sampai Ya berapa kan? nm gitu ya? Iya, benar. Nggak cuma dari segi kliknya saja. Mereka perlu kepastian pasti bahwa baut itu dikencangkan dengan benar. Oke. Gitu. Ada beberapa part-part yang misalnya kalau kita ngambil mobil secara contoh, misalnya yang benar-benar kritikal sekali, mereka ngejar alat-alat seperti ini, ya kan? Seperti kayak cylinder head, cam head yang banyak-banyak di engine. Benar. Kalau di mungkin di unit mobilnya sendiri airbag sensor, Benar. brake, Bener. Itu Yang udah harus pasti. harus, ya kan? Karena Benar. resiko kalau ada kesalahan di sana fatal. Benar Ya. banget. Nah, Oke, ini nah. bedanya berarti apa nih Om? Kita peragakan dulu ya mungkin ya. Boleh. Iya. Untuk demo alat ini, Iya. kita setupnya dengan receiver ini seperti tadi, ini Oke. transmitternya, ini receivernya. Oke. Nah, ada satu alat baru ini. Oke. Ini itu kita kawinkan dengan barcode scanner. Oke. Nah, barcode Ya. scanner ini
Barcode scanner ini gunanya itu biasanya kalau di tempat kerja si operator, dia bakal nge-scan misalnya engine number-nya atau vehicle number gitu loh. Okay. Ya kan data ini dikawinin. Data ini tuh buat unit nomor berapa sih, seri nomor berapa sih, gitu loh. Itu yang kita panggil, makanya tadi mulai naik ke atas. Kalau tadi Pokayoke, ini traceability. Traceability itu mulai jadi lebih ke sisi pengumpulan data, gimana untuk tarik baliknya nanti. Ya, berarti ini beda lagi dengan Pokayoke tadi ya? Yes. Oke. Nanti kita contohin, bisa dibaut. Oke. Oke. Tuh. Nah, dia oke. Tadi di sini ya, ke detect ya. Kirim datanya, judgement-nya oke. Ini torsinya tadi dikencengin berapa? Oke. Oh, ini jumlah torsinya ya, 14, ya, benar. Nah, ya, sistem ini cukup pintar. Kalau coba saya tadi coba kencengin lagi, baut yang tadi udah kenceng. Oke. Oh, dia nggak mau ya? Nggak mau, karena tadi baut dari kencengin kan sebelumnya. Iya. Dan dia juga alat ini bisa ngedetect bahwasanya high torsi ya tadi ya, Om ya? Yes. Oke. Misalnya, kita tes lagi. Jadi kalau si operator mungkin hari itu makannya terlalu banyak, tenaganya terlalu kenceng. High NG. Lebih iya. kan, ini ya. Ini high torsi ya. Benar. Berarti kemungkinan untuk salah dikecilkan sebesar mungkin. Benar. Wah. Nah, kalau sudah oke baru ya, Om ya. Nah, ya memang yang seperti ini bukannya apa ya, sudah diwajibkan mungkin ya Om ya, udah seharusnya ya, apalagi di beberapa titik tadi yang seperti Om Win jelaskan, seperti di airbag ya, ataupun engine pengereman, nah seperti itu, ini udah nggak boleh, udah wajib hukumnya ya. Om, setelah ini ada apa lagi Om? Nanti bisa dijelaskan. Jadi dari scan barcode ini? Scan barcode, dia dikumpulin di sini, dikawinkan jadinya. Kita panggilnya dikawinkan antara data torsi sama yang barcode scan itu, dikawinkan, kita kirim ke komputer. Makanya tadi ngeliat, di sini kan ada tanggal, ada countnya, stasiun berapa, barcode tadi yang kita udah scan, sama judgement dari torsinya. Nah, lalu kalau misalnya untuk ini sendiri, untuk setel torsinya di mana? NM-nya sendiri? Atau di setel manual sini atau? Sama. Karena dia memang bentuknya masih mechanical top range, ya kan? Kita setnya itu masih di sini. Ya, secara pair di dalamnya kita setel, tapi untuk upper lower limit judgement-nya ini kita kontrol ada di sisi transmitter. Jadi ada satu remote box-nya lagi, nanti kontrol sini kita bakal set upper dan lower limit, tergantung masing-masing kerjaan di mana. Iya, benar. Waduh. Berikutnya kita ke level tool yang mungkin paling tinggi. Ini yang biasa di industri kita panggil sebagai netrunner. Dia cordless, pakai baterai. Dia lengkap dengan transducer, lengkap dengan angle sensor, akurasi paling tinggi di kelas X. Ini dari semua tool yang Bapak paling lihat ini tool yang paling akurat. Tool yang paling stabil, tool yang biasanya kalau memang tempat-tempat titik-titik yang paling kritikal, ini yang akan dipakai. Ini mereknya apa Om? Ini mereknya Estic dari Jepang. Dari Jepang. Iya. Perusahaan Estic ini memang spesialis hanya membuat alat ini saja. Gitu. Iya. Jadi mereka fokus. Lebih ke spesial tool ya? Yes. Berikutnya bakal diperlihatkan oleh rekan saya, Pak Dayat. Ini gimana nih Om? Jadi ini sekarang kan kalau saya trigger, dia nggak mau muter kan? Iya. Karena si netrunner ini sudah saya connect ke softwarenya dari ProSuite. Jadi nanti si ini dapat perintahnya dari software nih. Nah, ini kita coba jalankan softwarenya. Jadi misal operator kalau mau start pekerjaan gitu ya, saya simulasikan operator nge-scan, terus dia mau ngerjain job apa nih, job yang ini atau job yang ini gitu. Misalkan kita operatornya mau mengerjakan job yang ini engine ini tuh harus dipasang di part number yang mana gitu. Yang ini, bukan nih, salah berarti dia, gitu kan? Yang benernya harus yang ini. Nah, kalau ini dia nggak ada report apa-apa. Ini kan asalnya ngelok nih. Sekarang jadi biru. Karena sudah mulai bisa dioperasikan.
Nah, Iya, ini iya, juga iya. karena ini tool yang canggih ya Pak. Iya. Ini kan udah kenceng nih. Iya. Kalau saya tembak pakai netrunner, NG dia merah. Oke. Karena tuh si baunya tuh udah kenceng gitu kan, Oke. ditembak lagi NG. NG itu artinya No good. Ya. No good. Ya. Kita kendorin dulu. Oke. Halus banget suaranya ya. Iya. Nah, ini di layarnya kan ada 4 baut nih, Pak. 1, Oke. 2, 3, 4. Nah, kita kencangkan baut pertama. Jadi kita simulasikan. Baut pertamanya kita kencangkan. Oke. Oke. Hijau langsung pindah ke baut berikutnya. Oke. Jadi si software ini, seperti Bapak lihat, foto ini sebenarnya kita bisa pre-configure dulu fotonya. Dia itu sebagai instruksi buat si operator. Baut mana sih yang harus dikencengin? Iya. Terus berikutnya baut mana lagi gitu Iya. loh. Dia kan membantu nih secara Benar. operator kerjaan berikut itu ngapain gitu Benar. loh ya kan. Nah di luar itu yang tadi seperti Pak Dayat cerita, dia kan berkomunikasi langsung dengan toolnya. Benar. Jadi toolnya nggak bisa salah pakai, nggak bisa salah setting. Benar. Iya. Dia kalau misalnya pakai tool yang lain, kalau misalnya kita lengkapi dengan tool yang lainnya, misalnya dia pakai tool lain, yang tool yang lain nggak jalan, nggak nyala. Artinya pemilihan tool tidak memungkinkan lagi. Benar. Salah setting tool juga tidak mungkin lagi. Oke. Bukan si operator yang manual secara ganti-ganti untuk masing-masing baut. Ini terjadi secara otomatis di background oleh softwarenya ini. Oke, benar. Channel tool ini kan bisa banyak. Ini Oke. yang software sekarang menunjukkan untuk ke channel 1 nih. Jadi kan kalau kita operator yang milih channel ada kemungkinan salah. Ini udah diperintah sama software untuk channel 1. Udah dia channel 1 aja. Oke. Ini Nah. 4 baut ini channel 1 gitu. Ya. Oke, benar. Benar-benar. Kalau untuk ini sendiri kapasitasnya berapa ini? Kalau tool ini sampai 26. Oh, sampai 26. Tapi range-nya itu misalnya yang pistol aja kita punya sampai yang 70 sampai yang berapa ratus gitu loh ya kan. Berarti memang ada tipenya lagi ya. Jadi si S-Stick ini dari 4 sampai 300 Newton punya, Pak. Cuma yang lagi kita bawa ini yang 26 Newton saja. Toh Oke. kalau gue bawa yang gede-gede gue nih maunya Benar, juga nggak bisa. benar, gitu benar, loh, benar, ya benar, kan? benar. Nah, Iya. tadi kan channel 1 nih. Ini baut berikutnya cuma 2 nih. Iya. Ini langsung rubah, ini ke channel 2. Kalau pakai channel yang 1 kita bikin demo nggak bisa. Iya. seolah-olah itu tadi dua baut yang berbeda. Iya. Jadi benar. memerlukan tightening parameter yang berbeda juga kan. Iya. Target torsinya bakal berbeda. Benar, gitu loh. benar. Nah, secara setup torsinya dari mana? Nah, cara setup torsinya itu dari sini. Setup torsi dari sini ke software ini, Pak. Softwarenya S-Stick gitu kan. Oke. S-Stick punya software sendiri buat nyeting torsinya. Sini. Oh, jadi setup torsinya memang harus di Bisa lewat boxnya sini. Oke. Oh. Tapi ribet pencetannya. Ini display kecil begini. Oh, iya, Jauh iya. lebih enak kalau Iya. sebenarnya kita setup lewat Benar. box program. Kita setting dulu di channelnya di S-Stick ini, di controller S-Sticknya misalkan ada 1 sampai 99 channel. Nah, nanti software ini yang manggil. Oke. Pekerjaan ini tuh harus pakai channel berapa, Benar. target torsinya berapa. Nah, terus pekerjaan berikutnya harus pakai channel berapa, target torsinya berapa. Itu bisa diolah sama software ini. Oke. Jadi kita nyediain dulu aja channelnya nih. Iya, Di iya, iya. S-Sticknya itu, di Benar, kontrolnya benar. kita sediain. Benar. Kan maksimal dia 99 channel. Nah, kalau label ini sendiri apa, Om? Jadi si software tadi bisa langsung connect ke printer dan setelah pekerjaan selesai dia bisa langsung nge-print dan ini bisa kita tempelin di produk yang mau kita pakai. Oh. Ini contoh NG. Ini contoh Oh. NG. Ini no good. Oke, Oh, Ini contoh good. Oke. Ya kan, kadang-kadang Oke. ada beberapa yang masih kerja dengan paper, mungkin ini stiker yang akan ditempelin ke mereka punya report Benar. gitu. Oke, ini selanjutnya apa ini, Om? Ini PTA. PTA ini apa ini? PTA ini alat pengencangan baut yang modelnya model direct ya. Tapi menggunakan transfer. Jadi ini mirip Netrunner. Oke. Oh, tapi berbeda dengan Netrunner. Netrunner mungkin harganya lebih tinggi ya. Oke. Mungkin kalau misalkan dibanding dengan Netrunner itu bisa 1/3-nya. Oke. Kemudian ini bisa nilai target torsi itu bisa dirubah-rubah. Iya.
Misalkan dari 2,3 yang sekarang setting, kemudian bisa jadi berubah menjadi 3 berdasarkan perintah dari eksternalnya. Oke. Nah, eksternalnya itu sekarang demonya berubah untuk software. Mungkin nanti bisa dirubah dengan sistem PLC. Oke. Nah ini kita bagaimana ini lingkar merah ini? Oke, yang akan dikencangkan atau? Ini kan simulasi. Simulasi itu mungkin secara petunjuk ini adalah urutan pertama yang harus dikencangkan seperti ini. Ini juga semua diedit, Pak. Ini ada kebetulan ada portal setting, jadi buat membuat workpiece-nya lah, langkah kerjanya itu di season ini. Oke. Nah, urutannya semua dari sini. Oke. Nah, kita coba dulu buat pengencangan. Sementara saya kendorkan dulu ya. Iya. Kendor ya. Ini urutan pertama. Oke. Ini udah oke, berarti udah ini masuk ya. track. Oh, berarti dia sudah nunjuk sudah oke. Ya. Lanjut di next. Nah, next kedua. Baut. Yang baut kedua tadi kan 2,3, sekarang 2,5, artinya si software ini merintahkan untuk tool ini merubah nilai torsinya. Oke. Kita sekarang 2,5. Iya. Ya, karena kamu beli transmitter Nomor ada receivernya. 3 ya ini ya. Ya, itu pun juga mereka bukan one to one yang kamu beli. Dia bisa total bisa 4. Oke. Kalau pakai iPad. Ini akurasinya 3%. Oh. Sama dengan anak cukup ini. Iya. Yang tergantung keperluan dia kemarin apa yang ditawarkan gitu. Itu rekomendasi ada banyak. Wah. Luar biasa, ini enak sekali ya berarti ya Pak ya. Berarti ini NM-nya sudah di setup dan kita sudah diarahkan juga ya. Ya. Seperti mengencangkan mungkin ada beberapa karakter seperti baut head cylinder head kan kadang-kadang kita harus kanan ke kiri atas bawah. Nah ini bisa di setup ya Ya, jadinya. Jadi ini juga secara nggak langsung untuk memandu pengguna ya. Pengguna. Ah, Dan ini benar-benar. juga bisa membaca kalau misalkan baut ini udah dikencangkan atau belum gitu. Atau udah melebihi torsinya, tanya torsinya ya. Oke. Nah seperti ini kan baut udah dikencangin, kita kencangin ulang. Iya. Nah, Oke. Panjang, tapi enggak hasilnya gitu. Iya, nah iya. ini ada reportnya berupa data Excel, Pak. Oke. Ya. Misalkan kita tarik lalu ke sini. Tipenya beda lagi. Tinggal ada satu lagi ya, sebentar. Kita beresin dulu satu ya. Oke. Nanti kan dari segi sulitnya ada transistor. Oke. Ya, ada torque sensor. Kalau tidak ada torque sensor kita mau tarik ada torsi dari mana? Nah ini udah komplit, akhirnya semua pekerjaan. Ini pasang kembali ya. Ini Tipenya yang gini. Ya. ini hasil datanya. Oke. Dan ini nanti akan di-save ke CSV dan bisa dibuka di Excel. Ini report. Nah ini recordnya dan nanti ini data ini bisa digunakan misalnya bersama dengan operator yang lainnya ya berarti ya. Nah, berarti kan ini sudah menjadi acuan buat dia juga ya. Seperti itu. Biasanya nanti biar kalau misalkan ada problem di manufacturing, mereka selalu lihat datanya ini udah dikencangkan atau belum. Nah dari Iya. data inilah gitu kan. Benar sekali. Oke. Nah ini bisa disimpan datanya di mana aja. Oke, siap. Oke, nice. Keren banget. Nah, iya Om. Jadi ini udah beres semua, kita udah keliling-keliling nih. Ya, kesini. Benar. Itu sepatu keren amat. Nah ini guys, ini salah satu sepatu yang ada di NMS Tool nih guys ya. Nah di sini pun ada, sudah tersedia semua. Nah jadi buat kalian nih ya, langsung aja masuk ke Instagramnya NMS Tool dan nanti di sana juga sudah ada beberapa link pembelian yang akan diarahkan ke akun Tokopedia ya Om ya. Nah di sana banyak sekali sepatu ASICS mulai yang modelnya yang casual dan apapun itu warnanya sudah banyak sekali juga. Nah ini gue senang banget, jadi hari ini banyak banget belajar, jadi banyak banget yang tahu. Nah buat kalian juga yang belum tahu sama seperti gue, jadi kita jadi tahu bersama NMS Tool ya Cis ya. Nah Om,
gue thank you banget nih sudah ngeluangin waktunya. Makasih banyak. Sukses selalu buat NMS Tool. Kita sampai ketemu lagi ya. Oke, thank you ya guys. Oke, Mario. Thank you. Oke, guys. Jadi mungkin selepas ini ya, ini kita sudah lewat dari jam makan siang juga. Nah, udah hampir setengah hari lebih. Gua muter-muter di boothnya NMS Tool. Nah, oke, guys. Gua rasa Gugun mau pamit undur diri ya. Kita langsung cabut. Kita mau cari makan-makan dulu nih. Ya, nantikan terus video vlog kita yang akan terus jalan-jalan. Kita akan mengunjungi setiap aktivitas yang masih berbau-bau dengan tools-tools seperti ini. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.